Selamat pagi, saudaraku kasih Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan terus bekerja melalui hidup kita. Karena dalam sekarang ini, Tuhan mau agar hidup kita semakin maju dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, Kau baik, Kau ajaib, Kau perkasa, dan kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan hari ini kami rindu agar firman-Mu membenahi kami agar kehidupan kami dari hari ke hari semakin mantap, semakin maju, sehingga hidup kami hidup yang berdampak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Inilah doa syukur kami saat pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini topik yang saya sampaikan adalah miliki iman di dalam Allah. Ini topik yang sangat penting kita pahami, yang kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi hari ini saya tertarik untuk membuka ayat dalam Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Inggris katakan, and Jesus answered them, have faith in God. Di sini Tuhan mau kita mengalami satu pengalaman yang makin meningkat. Ada terobosan-terobosan yang kita alami, sehingga kita bukan sekedar biasa-biasa, tetapi Tuhan ingin buktikan bahwa Dia berkuasa melalui kita. Nah, tapi untuk sampai kepada tingkat bagaimana Tuhan berkuasa melalui kita, dasarnya adalah dikatakan tadi, milikilah iman di dalam Allah. Jadi di sini maksudnya bukan iman kita, tapi iman yang ada di dalam Tuhan. Itu tinggal dalam diri kita. Sumber iman itu Tuhan sendiri. Dan kita menerimanya iman itu. Dan ada di dalam hati kita. Kalau kita sudah memiliki iman yang sumbernya dari Tuhan, maka berlaku ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Jadi saudaraku, iman yang mendahkan gunung ini bukan iman kita. Iman mendahkan gunung adalah iman yang sumbernya dari Tuhan. Kata gunung itu adalah sesuatu yang sulit kita lewati. Kata gunung adalah sesuatu yang sulit kita hadapi. Kata gunung adalah suatu hambatan untuk kita meningkat. Untuk kita bisa meningkat, untuk kita bisa maju, untuk kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu, maka langkah pertama, milikilah iman yang sumbernya dari Tuhan sendiri. Jadi bukan iman kita, tapi iman yang ada pada Tuhan. Iman yang ada pada Allah itu ada dalam diri kita. Maka kalau kita berdoa, kita tidak meminta sesuatu hal yang di luar pada iman, tapi kita minta berikanlah iman yang bersumber daripadamu Tuhan dan menetap dalam hati saya. Kalau itu menjadi pokok doa kita, maka sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Dan juga Tuhan katakan asal tidak bimbang. Jadi tantangan dalam hidup kita yaitu kebimbangan itu menghambat iman bekerja. Keraguan-raguan menghambat iman bekerja. Maka waktu kita melakukannya itu, jangan izinkan sedikit pun kebimbangan, keraguan, kekhawatiran apapun bentuknya untuk menghadang iman itu
bekerja. Karena dalam hidup kita ini secara daging ada namanya kekhawatiran, ada kebimbangan. Sehingga kita berkata mana mungkin. Memang secara manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Kita mungkin dalam kondisi sakit. Kita merasa mana mungkin. Tuh dokter sudah bekerja melakukan segala bentuk untuk membuat kita sembuh. Tapi tidak terjadi. Tapi Tuhan katakan milikilah iman di dalam Allah. Artinya di sini tidak ada kuasa sakit penyakit apapun yang mampu bertahan kalau kita memiliki iman di dalam Tuhan sendiri. Karena kuasa Tuhan itu melampaui segala masalah kita. Kuasa Tuhan itu, yaitu iman itu melampaui segala problem kita. Apakah itu namanya sakit penyakit? Itu semua menjadi pergi, semua menjadi berlalu, semua itu bisa dikalahkan. Kenapa? Iman dalam Allah itu iman yang tanpa batas, iman yang luar biasa, melakukan sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, tapi itu menjadi mungkin. Saudara dalam Tuhan, kalau kita memiliki iman yang dari Allah itu, kita bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan termasuk juga dalam diri saya, semuanya menjadi mungkin. Kenapa? Karena kita bukan berkata dari diri kita sendiri, tapi Tuhan bekerja melalui kita. Kita ini ibarat casing, tapi yang sesungguhnya yang bekerja dalam diri kita adalah Tuhan sendiri. Maka perkataan Paulus, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalammu. Luar biasa. Kalau Kristus hidup dalam kita, apa yang terjadi? Sakit penyakit itu bisa dikalahkan. Persoalan-persoalan bisa dikalahkan. Apapun bentuknya, tidak ada yang bisa bertahan. Karena iman dalam Allah itu, iman yang luar biasa. Dan tidak dapat ditandingin apapun. Kadang-kadang kita berpikir, aduh dalam kondisi COVID seperti ini, bagaimana untuk hidup sekarang, bagaimana hidup akan datang, bagaimana sumber-sumber keuangan. Kadang-kadang itu muncul. Tetapi hari ini Tuhan sudah berikan rahasianya, Tuhan berikan terobosan untuk segala sumber-sumber kebutuhan kita sehari-hari. Kita harus memiliki iman yang ada di dalam Tuhan sendiri. Maka segalanya itu mungkin karena sumber segala berkat, sumber segala kasih karunia adalah Tuhan sendiri. Dan ini saya alami sendiri bagaimana Tuhan pelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami bisa hidup itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dan kami tidak mengeluh kepada siapapun. Tapi kami belajar untuk mempraktikkan iman. Iman yang berasal dari Tuhan sendiri. Yang ditaruh dalam hati kami. Sehingga yang kami sampaikan bukan perkataan kami. Tapi perkataan Tuhan sendiri. Itu yang kami sampaikan. Karena Tuhan meminjam mulut kami untuk menyampaikan perkataan-perkataan itu. Nah, luar biasanya Tuhan akan bekerja terus. Bahkan juga soal yang lain-lainnya. Saya sungguh percaya. Sampai hari ini saya berkatakan kepada istri saya, sebagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu, bagaimana seorang yang sakit pendarahan, yang cukup lama, dia berkata, asalku jamah jubah Yesus, saya sembuh. Yesus tidak berdobat dia, tapi dalam hatinya, asalku jamah jubah Yesus, saya sembuh. Itu artinya perkataan itu hidup dalam hatinya. Dia yakin dan tidak ada kebimbangan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Dia percaya bahwa itu terjadi dirinya dan itu terjadi. Saudara kasih Tuhan, hari ini apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita bimbang? Itu sesuatu yang secara logika
secara akal manusia, secara pikiran kita. Katakan, oh tidak mungkin. Tapi hari ini Tuhan kuatkan kita, bahwa kita tidak bergantung menurut logika kita. Tidak bergantung dengan cara berpikir kita. Kita bergantung kepada iman yang berasal dari Tuhan. Faith beyond the knowledge. Iman itu melampaui segala pengetahuan apapun dalam dunia ini. Pengetahuan itu terbatas, hanya sesuatu yang bisa dimengerti secara logika. Tapi iman itu melampaui segala logika, segala pengertian-pengertian, sesuatu yang tidak mungkin secara logika, tapi itu menjadi mungkin. Maka iman di dalam Allah itu sangat mungkin. Maka kita harus bisa terobos, kita bisa lewati segala tantangan itu, kebimbangan, keraguan, ketakutan, semua itu kita lewati kalau kita sudah memiliki iman di dalam Allah. Jadi hari ini Tuhan inginkan kita ada terobosan-terobosan dalam hidup kita, ada terobosan-terobosan. Terobosan apa itu? Terobosan mengenai keuangan, terobosan mengenai kesehatan, terobosan dalam pelayanan. Dulu orang berpikir kalau dengan kondisi COVID ini pelayanan terhenti. Karena ada berpikir gereja itu gedung. Pemerintah katakan dengan kebijakannya tutup gedung, tidak bisa lagi ibadah di gedung itu, harus di rumah masing-masing. Dan ada berpikir gereja ditutup. Dan saya katakan dalam satu kesaksian, tidak ada satu manusia pun yang bisa menutup gereja. Pemilik gereja itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau Yesus sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Dan hari ini terjadi pelipat gandaan. Gereja semakin merambat seperti ubi jalan. Semakin dihambat, semakin merambat terus. Itu gereja yang sekarang di hari zaman ini. Kenapa? Karena yang bekerja bukan diri kita, tapi yang bekerja yaitu Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita, membuat kita semangat, membuat kita maju, membuat kita tidak bimbang, membuat kita terus maju dan terus maju karena kita tahu dalam segala sesuatu dalam hidup kita sesuai janji Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkan, aku tidak membiarkan, aku tetap bersama dengan engkau. Jadi kesetiaan Tuhan dalam diri kita, bahwa Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita. Maka mulai hari ini, kita belajar memiliki iman di dalam Tuhan itu. Iman dalam Tuhan artinya bukan iman kita, tapi iman yang ada di dalam Tuhan itu tinggal menetap di dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita bisa menyampaikan sesuatu secara logika, secara pikiran tidak mungkin, tapi itu menjadi mungkin. Maka setiap hamba-hambanya sampai kepada tingkat pengertian itu. Pengertian yaitu memiliki iman di dalam Allah. Sehingga bukan lagi kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dan kita bisa katakan bahwa perkataan yang saya sampaikan itu bukan perkataan saya, tapi perkataan Kristus yang keluar dari mulut saya sendiri. Saudara Kristus Tuhan, hari ini banyak orang tidak mengerti apa tujuan hidupnya. Tapi kita yang hari ini sudah mendengarkan berita ini, kita dipakai Tuhan membimbing orang yang kondisi di mana tidak tahu apa tujuan hidupnya, mengapa dia hidup, dan bagaimana untuk ke depan dia mulai ragu, bimbang. Tapi hari ini Roh Tuhan bekerja dalam diri setiap orang yang memiliki iman di dalam Allah. Roh Tuhan bekerja ketika dia mempraktekkan iman di dalam Allah yang dalam dirinya, sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa,
sesuatu yang belum pernah terjadi, dan itu terjadi, dan itu Tuhan nyatakan melalui orang-orang yang menerapkan iman di dalam Allah itu sendiri. Jadi kita melihat situasi sekarang ini peluang besar untuk menjelaskan tentang iman dalam Allah itu, sehingga kita menjadi manusia Allah. We are the man of God. Kita bisa jelaskan kepada setiap orang bahwa ada perbedaan. The man of God itu manusia Allah dengan biasa-biasa yang hanya panggilannya sebagai hamba Tuhan, tapi dia tidak berani menjelaskan tentang iman dalam Allah itu ada di dalam dirinya dan melekat dalam dirinya, menyampaikan suatu kebenaran bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil, dan itu terjadi bagi orang yang menerapkan iman di dalam Allah itu sendiri. Saudara Tuhan, ini firman Tuhan yang singkat saya berikan bagi kita semua. Dan kiranya ini membuat kita makin maju dan maju, ada terobosan dan ke depan. Dan Tuhan akan pakai setiap kita yang sudah mendengarkan firman, dan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh-Mu bekerja di dalam kami masing-masing. Saya percaya kalau iman di dalam Engkau tinggal dalam diri kami, dan kami bisa menyatakan kepada sakit penyakit, "Anyah kau sakit penyakit," dan lenyap terjadi. Dan itu Tuhan mau kerjakan. Dan kita bisa membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya itu Tuhan berlaku atas kami yang melakukan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Inilah doa syukur kami hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu yang dasar menyatakan dari pihak Tuhan. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.